Assalamualaikum, kumaha damang good people, selamat datang, saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman dalam episode reactions kali ini. Kita tahu guys, Indonesia mempunyai banyak talenta, generasi-generasi Indonesia yang dilahirkan begitu banyak, generasi yang genius guys, apalagi generasi muda dia guys. Jadi di episode reactions kali ini kita akan buat sebuah reactions daripada channel Update Pertahanan, dan judul daripada video ini adalah Sukses Besar, anak bangsa berhasil ciptakan rudal ini, negara besar merapat Indonesia. Itu judul daripada video yang akan kita buat reactions hari ini good people. Link asli dari video ini akan saya letak di description box di bawah. Kalian pertimbangkan untuk subscribe. Jangan lupa buat bergabung dan dukung channel Update Pertahanan guys, oke? Ojo lali di subscribe juga channelku guys. Buat teman-teman yang baru di channel ini adalah sebuah channel reactions, dan buat teman-teman yang selalu mendukung, yang sedang menonton ini, moga-moga kalian semua berada di dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang waktu lagi guys, mari kita sama-sama nonton isi kandungan daripada video ini. Apakah ciptaan anak bangsa Indonesia membuatkan negara besar lain merapat dengan Indonesia? Let's go, 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Anak bangsa berhasil ciptakan rudal. Waduh guys. Anak bangsa Indonesia, wow. Perang antara Rusia dan Ukraina memicu banyak perbincangan di media sosial dunia. Salah satunya, mengenai beberapa senjata canggih yang dimiliki kedua kubu. Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi bahwa terdapat 63 tentara yang tewas akibat serangan roket M142 HIMARS. M1425. Bahkan banyak yang menganggap bahwa HIMARS akan membuat jalan peperangan berubah dan diyakini Ukraina akan mampu mengusir Rusia dari Ukraina yang mungkin belum diketahui banyak orang. Rusia pun punya militer yang tak kalah canggih dari HIMARS. Salah satunya adalah Tornado S9K515, yakni 120 km. 120 km guys, bukan dekat tuh guys. Waduh. Sedangkan HIMARS 80 km dan setiap roketnya bisa mencari sasaran-sasaran yang berbeda-beda. Bahkan saat sudah diluncurkan, pada dasarnya hampir separuh dari seluruh negara-negara di dunia mempunyai alutsista ini termasuk Indonesia. Gila. Indonesia juga punya guys. Lantas seperti apa uji coba roket buatan Indonesia yang paling mematikan di dunia ini? Setelah ini kita bahas satu persatu. Oh, ini roket Indonesia. Wow. Keren. Update pertahanan. Jangan lupa guys didukung channel yang saya react ini, Update Pertahanan. Nah, ini info yang bagus nih guys. TNI setidaknya memiliki 2 jenis terbaru yang siap dikerahkan untuk pertahanan negara, yakni Avibras Astros 2 MK6 AVLMU yang dioperasikan TNI Angkatan Darat, dan RM70 Vampir yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut. Di sisi lain, Indonesia sedang mengembangkan MLRS buatan dalam negeri bernama RHAN 122B. MLRS ini dikembangkan secara bersama oleh gabungan beberapa BUMN alutsista, yakni PT Dahana Persero, PT Dirgantara Indonesia Persero, PT Pindad Persero, serta Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional 8. Dihimpun dari berbagai sumber, spesifikasi RHAN 122B terletak pada mekanisme pengisian roket ke peluncur yang didesain dapat dicapai dalam waktu operasi yang singkat. Kerjasama dari banyak pihak nih guys. MLRS ini dilengkapi dengan tabung launcher bertipe RHAN 122B dengan kaliber 122 mm dan mampu memuat sebanyak 40 laras. Peluncurannya sendiri bisa dilakukan secara otomatis maupun secara manual. Jadi boleh dikawal dari jarak jauh sih kalau otomatis teman. Guys, gila betul nih.
120 km jarak dia boleh pergi ya. Sedangkan kendaraan Erhan 122B mempunyai senjata dengan jarak tembak 30 km, kecepatan 1,8 Mach, elevasi maksimal 55 derajat, dan azimut 360 derajat. Senjata tersebut dilengkapi kalkulator balistik, dan sistem otomatisasi loading roket, mengubah elevasi, azimut, dan firing. Peluncur roket ini menggunakan truk yang digerakkan oleh mesin 6HK1 TCS dengan tenaga maksimum 285 PS pada putaran 2400 RPM. Uji dinamis kembali dilakukan terhadap 25 unit Erhan 122B bertempat di Pantai Tempur Sari Lumajang, Jawa Timur. Uji fungsi ini dilakukan untuk menguji konsistensi performansi roket setelah uji terbang tahap pertama yang dilakukan pada Oktober 2015 lalu, dinilai telah berjalan dengan baik, yang melakukan pengamatan dan perekaman data perilaku terbang roket pada saat diterbangkan. Uji dinamis yang dilakukan kali ini untuk mendapatkan data hasil uji dinamis berupa prestasi terbang roket dan keandalan muatan yang dibawa roket, serta konsistensi performansi roket. Dalam pengujian kali ini juga dilakukan pencatatan jarak capai dan kehandalan terhadap spesifikasi desain. Gila, terkejut saya. Kemhan mengatakan bahwa perjalanan panjang tim konsorsium roket nasional merupakan proses yang penuh dedikasi dari semua pihak yang di dalamnya ada kerja keras tim. Hasil pengujian terbaik memang selalu tidak didapatkan, namun hal tersebut adalah bagian dari sebuah penelitian dan pengembangan. Sedang diuji coba kan? Terima kasih kepada tim konsorsium atas dedikasi dan kerja kerasnya, tapi tentunya jangan terlalu cepat puas. Betul. Roket bukan sesuatu yang mudah dibuat dan tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar. Betul. 12 tahun berdiri dan berhasil menghasilkan sesuatu merupakan hal yang sangat membanggakan. 12 tahun. Saya akan memohonkan perkenan Pak Menteri Menristek dan Dikti untuk menjadikan konsorsium ini sebagai ikon perkembangan Ristek di bidang pertahanan, bahwa Bapak dan Ibu sudah melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Buatlah konsorsium ini menjadi semakin kuat, ujarnya. Memberikan suntikan semangat kepada seluruh tim konsorsium yang hadir. Muatan dumi dan asap diluncurkan untuk melihat titik jatuhan. Muatan tajam diluncurkan sebagai penggambaran kondisi real roket Erhan 122B yang akan diproduksi dan digunakan untuk user. Dan muatan telemetri digunakan untuk mengetahui trajektori roket. Dari hasil pengujian, area jatuhan roket berhasil dipantau oleh pengamat berada pada kisaran 22-23 km untuk sudut elevasi 30 derajat dan bunyi dia pun bikin sangar guys, sangar betul bunyi dia. Jadi inilah ciptaan anak bangsa Indonesia guys. Jadi pasti kalian bangga dengan ini. Silakan komen guys, apa perasaan kalian bila melihat ini adalah ciptaan rudal daripada anak bangsa Indonesia sendiri guys. Jadi inilah yang saya ingin katakan, bahwa Indonesia itu serba mampu dalam banyak hal guys. Dan tidak keterlaluan, mungkin tidak keterlaluan saya katakan satu hari nanti mungkin Indonesia juga akan menjadi suatu kuasa militer yang terbesar di Asia Tenggara juga guys. Sebab kemampuan dia untuk membuat, mencipta dan juga kelebihan untuk berinteraksi dengan negara-negara kuasa besar yang lain kan, mungkin akan mengeluarkan satu lagi produk yang kita sendiri tidak akan jangka nanti. Apa pendapat kalian guys? Silakan komen di ruangan komen di bawah, dan ini adalah satu info yang sangat bagus dan moga-moga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, moga memberi info buat kita semua yang menonton. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Jangan lupa guys di subscribe channel yang saya react ini. Ojo lali di subscribe channelku. Dan sampai di sini saja, kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Terima kasih karena menonton good people. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.